Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pada hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada dalam lindungannya, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari ayat-ayat yang berkenaan dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ya, berpikir kritis kita akan bahas Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan bersikap demokratis kita akan bahas dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari cara bacanya ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu memang harus benar. Ada kaidahnya. Kaidahnya dinamakan dengan kaidah ilmu tajwid. Oke, sebelum kita memulai, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak sekalian, sebelum kalian membaca Al-Quran, silahkan bagi yang belum punya wudhu, silahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Ya, kita mulai ya. Kita baca dulu Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang selanjutnya kita baca Quran Surat Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Sadaqallahul azim. Nah, setelah itu kita akan mempelajari hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah hukum tajwid berkenaan dengan gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah, mad iwad, ikhfa, dan mad arid lis sukun. Ya, kita bahas satu persatu. Gunnah musyaddadah yang pertama. Gunnah menurut bahasa artinya adalah mendengung. Sedangkan musyaddadah artinya adalah huruf yang bertasydid. Gunnah musyaddadah menurut istilah artinya adalah melantunkan lafal pada huruf yang bertasydid, yaitu nun bertasydid, mim bertasydid, dan dibunyikan dengan dengung yang keluar dari dalam hidung. Nah, ketika kita mendengungkannya, maka dihukumnya satu alif ya, atau dua harkat. Nah, kita ke contoh bacaannya. Di sini ada nun yang bertasydid. Tadi di depan ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Inna. Nah, begitu ya cara bacanya. Coba dicontohkan atau diikuti. Inna. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada nun dan mim yang bertasydid, maka itu hukumnya adalah gunnah. Maka harus didengungkan cara membacanya dan didengungkan sebanyak dua harkat atau satu alif. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah sering sekali disebut dengan idgham ma'al gunnah. Apa itu? Yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan huruf ya. Nah, huruf mim, nun, waw, dan ya ini merupakan huruf-huruf idgham bi gunnah. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka itu harus diidghamkan, dimasukkan, kemudian digunnahkan. Digunnahkan ya, didengungkan, itu sebanyak dua harkat atau satu alif. Nah, contoh bacaannya dan cara membacanya. Rahmatim mina. Nah, di sini ada contoh bacaan tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Jadi ketika ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka di sini harus diidghamkan, disertai dengan gunnah. Rahmatim mina. Nah, didengungkan sebanyak dua harkat atau satu alif. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan mad iwad. Apa itu mad iwad? Secara bahasa terdiri dari dua kata ya, yakni mad berarti panjang dan iwad berarti berganti ya. Dan menurut istilah ilmu tajwid, mad iwad itu memiliki pengertian yakni hukum bacaan yang terjadi apabila ada harkat patah tain yang jatuh pada akhir kalimat atau diwakafkan. Jadi yang dimaksud dengan mad iwad itu adalah mad yang terjadi pada huruf yang berakhiran patah tain, kemudian itu berwakaf. Nah, contoh bacaannya batilan asalnya, kemudian karena kita berhenti atau berwakaf, jadi dibacanya batila. Nah, di sini dipanjangkan dua harkat ya. Tidak boleh ketika kita berhenti pada huruf yang berakhiran patah tain, ketika kita berhenti maka dibaca batilan, itu tidak boleh. Maka harus dibaca batila. Nah, seperti itu. Itu contoh bacaan dari mad iwad. Dan yang selanjutnya adalah hukum bacaan ikhfa.
Secara arti kalimat, ikhfa adalah menyamarkan. Dan menurut istilah ilmu tajwid, ikhfa itu adalah jika ada nun disukun atau mati dan tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin, dan juga dhammah tanwin, bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang berjumlah 15. Maka dihukumi dengan dibaca ikhfa hakiki. Nah, huruf-huruf ikhfa itu ada 15 ya, kita sudah tahu. Bahkan di dalam menghafalnya kita suka menazamkannya. Dengan nazam, sif dhasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa zalima. Nah, seperti itu. Itulah huruf-huruf ikhfa. Dan contoh bacaannya di sini ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Lan faddu lan faddu. Di situ nunnya tidak dibaca jelas tapi disamarkan dan seperti diidghamkan ya ke huruf fa. Jadi kita mengucapkan lan faddu. Di situ ada dengungan, kemudian ditahan dengungan tersebut sebanyak 2 harakat atau 1 alif. Nah, itu mengenai bacaan ikhfa. Dan yang terakhir adalah hukum bacaan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah jika ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hidup yang dibaca mati karena berwaqaf atau berhenti. Nah, panjang bacaannya itu antara 1 alif atau 2 harakat, 2 alif atau 4 harakat, dan 3 alif atau 6 harakat. Dan kita harus membiasakannya dengan membaca atau mengamalkan bacaan mad arid lis sukun dengan 3 alif atau 6 harakat. Nah, contoh bacaannya al-mutawakkilin. Sekali lagi, al-mutawakkilin. Nah, di sini ada huruf mad ya. Huruf madnya apa? Ya, benar, huruf ya, ya sukun. Bertemu dengan huruf yang tadinya berharkat hidup ya. Kemudian disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena waqaf atau berhenti. Nah, ketika ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, nah itulah yang dinamakan dengan mad arid lis sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita pada pekan yang akan datang bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.